menjadi kebiasaan bagi sebagian masyarakat Indonesia. Tak heran, destinasi wisata di Kota Batu dipenuhi wisatawan usai Salat Idul Fitri. Bahkan, sejumlah pengelola lokasi wisata mengakui ada peningkatan pengunjung yang cukup signifikan pada hari H Idul Fitri tahun ini. Menyambut masa libur Lebaran, pengelola lokasi wisata menyiapkan berbagai atraksi. Wisatawan yang datang mengaku memiliki waktu yang tidak banyak untuk memanfaatkan sisa hari libur mereka dengan berwisata. Sebagian dari mereka langsung datang ke Kota Batu setelah Salat Idul Fitri dan bersilaturahmi dengan keluarga. Setelah itu, mereka pun harus kembali ke daerah asal. Di Semarang kan, di tempat kakak saya. Lalu terus kita ke Surabaya ke tempat orang tua, terus baru langsung ke Batu. Kenapa milih Batu? Karena banyak yang dituju. Kalau di Batu kan ada Jatim Park 1, 2, 3, ada ini seperti itu. Jadi banyak atraksi yang perlu dilihat. Silaturahmi udah tadi pagi, terus udah waktu udah selesai kita langsung pakai liburan aja. Kenapa milih Batu? Pertama belum pernah, kedua searching itu ternyata seru tempatnya, jadi kita pengen kesini, langsung gas kesini aja tadi. Pada libur Lebaran tahun ini, pemerintah Kota Batu memprediksi ada 500-600 ribu orang datang ke Kota Batu untuk berwisata. Angka ini naik dari tahun lalu yang mencatatkan angka 430 ribu orang. Miftah Farid, Miki Peresia, Batu, Jawa Timur. Merayakan Hari Raya Idul Fitri, seperti apa tradisi sungkeman dalam keluarga para selebriti? Jangan lupa cium kaki ibu. Bismillah. Karena di kaki lah kita Surganya, surga di kaki ibu ya, Mbak Sani ya. Mama sayang aku deh. Biar ketemu lagi sampai tahun depan. Amin, amin, amin. Bagaimana Vena Melinda memaknai Idul Fitri tahun ini? Benarkah ia sudah berdamai dengan kemelut rumah tangganya yang berujung KDRT? Kisah para selebriti yang terpaksa berlebaran jarak jauh dengan anak. Seperti apa kabar menarik selengkapnya? Simak hanya di Selebrita Pagi on the Weekend. Selebriti dalam berita. Selamat hari Lebaran minal aizin wal faizin. Cium juga dek, cium kaki Uci, cium kaki Uci yuk. Berkah, langgeng selalu rumah tangganya. Amin. Semoga dapatkan kemenangan. Seperti umumnya keluarga besar, Aldi juga melewati saat-saat menyenangkan saat berkumpul di rumah orang tuanya. Semua akan bersatu kembali saling memberi maaf. Biasa rutinitas kita beginilah nih kalau Lebaran. Nanti kakak adik pada datang karena kan semua pada nikah. Jadi ngumpul di rumah ibu. Ini ibu, jadi pokoknya insya Allah ibu sehat. Kemarin kan ibu ada serangan stroke lagi yang terakhir. Jadi berbicaranya agak sedikit, jadi Sedikit ya. lebih diam. Tapi kalau ngobrol bisa. Hari ini Lebaran ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah senyum terus. Jadi ya inilah yang biasanya dilakukan di hari Idul Fitri itu kan sungkeman ke orang tua, ketemu saudara, kakak adik, dan insya Allah sehat semua. 30 hari telah kita lewat. Meski tetap penuh hikmat, Lebaran tahun ini diresapi Aldi dan istri dengan sedikit sendu karena sang ibunda tercinta baru saja kena serangan stroke. Itu pula yang membuat Aldi belum bisa pulang ke Palembang untuk berlebaran ke rumah mertua. Jadi ya tahun ini kita sama ibu dulu, insya Allah tahun depan baru kita ke Palembang. Gantian ya, buat Oma sama Opa di Palembang. Karena tahun ini belum bisa mudik. Jadi tadi udah sempet telepon juga. Call ya. Siapa tahu Oma Opa nonton ya. Insya Allah nonton ya Oma Opa. Ibu mertua dan ayah mertuaku sayang, wong kita galuh yang ada di Anaknya Palembang. di sini. Kita ini anaknya minta doa, mohon maaf lahir batin. Minta maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah, hilaf kata-kata dan perbuatan.
Tradisi sungkeman juga dilakukan oleh komedian yang tengah naik daun, Umi Kwari. Yang pertama dilakukan adalah kepada sang ibu yang selama ini bukan hanya membesarkannya, tapi sekaligus mendampingi langkah karirnya. Nah ini mama aku guys, jadi aku mau sungkeman karena kan Lebaran. Semoga Lebaran kali ini bisa diterima sama Allah. Terus semoga kita ketemu lagi di Ramadan selanjutnya. Semoga kita selalu bisa ngerasain Lebaran bareng sekeluarga. Aku minta maaf kalau aku ada kesalahan selama ini. Semoga Allah bukain pintu pengampunan dan mama juga bukain pintu pengampunan buat Nada. Maafin aku ya. Doain mama ya. Amin, amin. Semoga panjang umur terus sehat selalu. Mama sayang aku deh. Biar ketemu lagi sampai tahun depan. Amin, amin, amin. Sungkeman bagi keluarga besar Umi tak ubah sebagai ibadah. Pada orang tua juga menjadi penggenap perjalanan panjang ibadah puasa. Tapi tidak hanya sungkeman. Tradisi wajib di Hari Raya Idul Fitri bagi Umi Kwari adalah berpelukan. Ia merasa momentum saling memaafkan di Hari Raya Lebaran merasa kurang lengkap jika tidak saling berpelukan dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Iya, tradisi sungkeman perlu, apalagi peluk-pelukan juga menurut aku perlu. Karena kan aku punya kakak tuh banyak ya, aku anak ke-7. Kakakku ada banyak banget dan itu kalau kita ketemu kita harus pasti pelukan. Karena menurut aku pelukan terus jabatan tangan tuh salah satu hal yang bisa bikin kita tuh jadi ya misalkan mungkin marah-marah pakai gimana yang tadinya sama-sama mendem emosi tapi jadi pelukan minta maaf itu jadi langsung oh iya maafin gue juga gitu langsung lulu. Selamat Lebaran mama, selamat Lebaran juga semuanya, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, semoga kita dipertemukan di Ramadan dan Lebaran selanjutnya terus. Terima kasih, assalamualaikum. Idul Fitri memang selalu memberi ruang untuk kembali ke kesucian. Dari rumah artis senior Iren Librawati, Lebaran tahun ini dimaknai dengan rasa syukur yang mendalam. Sebab, menurut artis yang kerap disapa Mami Iren ini, sudah hampir 3 tahun Lebaran dalam suasana ketakutan akibat pandemi COVID. Kemudian ditambah banyak saudara dan sahabat yang meninggal dunia akibat corona. Wah, banyak bersyukur banget ya. Maksudnya gini, karena kita 3 tahun mengalami, ya hampir 3 tahun kan ya, mengalami pandemi. Banyak keluarga dan kerabat, saudara, terus sama temen juga. Maksudnya mereka pergi gitu ya karena COVID kemarin. Emang sih berasa Lebaran ini tuh kayak ekonomi kita belum kembali. Tapi alhamdulillah yang penting kita sehat ya, terhindar dari semua penyakit gitu. Meskipun aku dapat musibah juga sih sebelum Lebaran ini, mantuku kena DBD ya. Cuma alhamdulillah sekarang udah di rumah, makanya ntar kita kumpul bareng. Ya lebih banyak bersyukur aja gitu, karena kita bisa kumpul lagi gitu. Untuk selebrita pagi, selamat hari Lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dari Mami Iren dan keluarga. Momentum Idul Fitri yang bermakna hari kemenangan diresapi Vena Melinda dengan lebih khusyuk. Lebaran tahun ini, ia benar-benar seperti memasuki panggung kemenangan setelah melewati rumah tangga singkat yang ternyata membuatnya tenggelam dalam kesedihan. Vena banyak melakukan perenungan panjang sejak peristiwa KDRT yang diduga dilakukan sang suami Ferry Irawan. Kini, langkahnya semakin ringan, terutama karena di hari kemenangan ini, wanita berusia 51 tahun ini benar-benar sudah berserah, mendekat pada ketetapan Tuhan yang Maha Esa. Menjalani ini akhirnya gak berat, karena aku sudah yakin Allah bersama aku. Kalau aku tidak mendekatkan diri sama Allah, pasti kayak orang-orang kali ya.
kesepian, hancur, kecewa. Aku nggak ngerasain itu lagi sekarang. Peristiwa kelam di akhir pernikahannya dengan Ferry Irawan dimaknai secara lebih mendalam sebagai takdir. Jalan yang membawanya pada titik terpenting hidupnya untuk selalu mawas diri, introspeksi, untuk kemudian merevisi setiap kesalahan dan keputusan yang diambil sebelumnya. Kalau Allah sayang sama kita tuh seperti itu. Kita dikasih ujian-ujian kehidupan yang membuat kita makin dekat, yang membuat kita makin bisa merevisi diri ya. Apa sih kesalahan aku? Pasti aku kan kalau kita khusyuk kan kita kayak ngebayangin diri kita sendiri. Oh, salah saya tuh ada di sini. Oh, saya terlalu cepat percaya sama orang. Oh, saya terlalu naif. Gak boleh jadi orang tuh cepat ngambil keputusan. Gak boleh bucin-bucin lagi. Harus jadi orang itu ya apa ya, meskipun niat kita baik ternyata kan belum tentu niat kita baik hasilnya baik. Fase berat Vena Melinda sudah dilewati, sebuah perjalanan yang justru membuatnya bertambah pasrah dan berserah pada Yang Maha Kuasa. Selain masih harus menyelesaikan kasus hukum yang mengiringi perceraiannya, Vena berusaha menepi dari problematika ini. Kepada Ferry Irawan, ia juga sudah memberi maaf, sehingga merasa biasa saja, termasuk saat bertemu di pengadilan. Kalau lepas banget belum, karena kan masih ada ini ya, masih ada perkaranya ya dari pengadilan. Dan alhamdulillah sih kalau aku sekarang ini lebih ke fase sudah menerima gitu, menerima kenyataan bahwa ya hidup ya memang seperti ini. Kalau sudah takdirnya, ketemu aja sama orangnya juga biasa aja, nggak gimana ya, biasa aja gitu, nggak yang kesel, nggak apalagi dendam, nggak boleh dendam, nggak boleh. Setelah memaafkan, hidup bukan hanya lebih tenang, tapi mengalir tanpa beban. Selanjutnya, Vena percaya akan ada sesuatu yang lebih indah pada waktunya. Jadi bukan karena sendirinya, tapi karena ada kekecewaan di mana kita sudah pernah memberikan hati kita, tapi kok sebaliknya tidak seperti yang kita harapkan. Tapi itu bukan menjadikan aku jadi antipati sama orang, enggak. Lebih kepada oke, berarti akan ada yang indah sesudah ini. Sudah memaafkan semua, kemudian menerima kenyataan yang terjadi, kini Vena pulang pada kehidupan awal yang jauh lebih membahagiakan. Waktunya juga siap didedikasikan untuk orang-orang yang menyayangi. Di Idul Fitri 1444 Hijriah, kita sama-sama meraih kemenangan ya, selama 30 hari berpuasa, mendekatkan diri sama Allah, mensucikan diri. Mohon maaf lahir dan batin. Lalu bagaimana dengan para selebriti yang lebarannya harus saling berjauhan dengan anak? The Boss Baby. Berikan lebaran Trans 7. Pedas spicy, paling enak dengan adem sari lemon tea. Jadi gak enak. Gorengan, adem sari sparkling. Jadi lebih nikmat. No panas dalam. Adem sari, segar dan sehat. Tumis ayam kecap ala Masako. Kenikmatan hakiki dari Masako. Pegel, pusing sakit kepala. Baru, Plosa Panasin. Oles, pijit, panasnya mendalam dan tahan lama. Hirup, Panasin, paling panas dari Plosa. Tumis ayam
kecap ala Masako. Kenikmatan hakiki dari Masako. Waduh, berubah. Harganya berubah mulu. Model rambut musiman. Ada yang tahu nggak? Pak Rohim, Indonesia menjadi pengimpor bersih minyak atau net importer, jadi kita mengikuti harga pasar dunia. Emang produksi kita kurang? Tuh lihat, otomatis kebutuhan bahan bakar semakin meningkat sementara produksi minyak kita terbatas. Oh, gitu. Jangan lupa isi bensinnya di Pertamina ya. Oke, bye.